سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك، فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك، طارت روحي حبا في الحياة إليك، رام كل قربا سيدي لبيك، قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك، قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا. bisa menjadi potensi atau tidak. Menggali potensi itu harus oleh penelitian. Jadi Allah menciptakan suatu daerah di Kabupaten Cirebon itu pasti ada potensi-potensi dan ada juga hambatan-hambatan. Nah, masyarakat inilah bisa menjadi potensi atau tidak. Nanti pelaku tindak pidana itu akan kemudian diberikan semacam sanksi yang tidak masuk penjara. Ini adalah inisiasi dari Kejaksaan Agung Republik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sekarang kami ada di Kabupaten Bekasi penandatangan MOU antara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang masalah pidana pekerja sosial. Jadi orang-orang yang kena pidana yang di bawah 5 tahun itu nanti dikerjakan sosial ya. Nanti kerjasama dengan pemerintah daerahnya apa? Apakah bersih-bersih jalan, apakah bersih solokan, ataukah memperbaiki jalan. Jadi nanti di sana antara dari kejaksaan dan pemerintah daerah itu kita ada kerjasama dan dibicarakan. Hukuman dalam bentuk menjadi pekerja sosial ini sesungguhnya adalah satu, dalam kacamata saya dari sisi aspek pengelolaan keuangan negara, menurunnya biaya lapas, kemudian mengosongin lapas, yang kedua melahirkan produktivitas, kemudian yang berikutnya adalah mereka bisa ngisi tas istrinya di rumah.
tidak melahirkan kemiskinan baru. Variabelnya nih sangat luas loh. Karena apa? Ketika di penjara, istrinya harus nengok ke penjara. Kemudian setelah ke penjara, ongkosnya pinjam dulu. Anaknya di rumah tidak dinafkahin, pinjam uang kanan kiri. Kalau ini kan tidak. Ini istrinya bisa ternafkahin, APBN-nya bisa diefisienkan, dan ini produktivitas publiknya tinggi. Jadi hukuman itu, pemahaman kita hukuman selalu di lapas bagi mereka yang tindak pidana di bawah 5 tahun. Menurut saya sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip hukum Indonesia hari ini. Karena itu pola era kolonial Belanda. Alhamdulillah pada hari ini, hari Selasa tanggal 4 sedang melakukan penanaman pohon, yaitu di Jalan Pelayangan Bojonegara. Alhamdulillah pada hari ini sudah melakukan penanaman pohon, yaitu di Jalan Pelayangan Bojonegara pada ibunya, yaitu yang pertama supaya mengantisipasi terkait dengan banjir karena sekarang sudah mulai musim hujan, supaya air ini bisa menyerap ke pohon, dan yang keduanya supaya tidak nanti terjadi lagi bangunan liar yang didirikan di sepanjang sepadan Jalan Pelayangan Bojonegara. Harapannya ini mangga hayu bareng-bareng kita menjaga supaya tidak terjadi lagi hal seperti itu. Tentunya harus ada sinergitas antara pemerintahan desa, masyarakat, dan tentunya dengan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, supaya ke depan harapannya Kabupaten Cirebon ini, terutama yang ada di desa pelayangan ini, bangunannya tertib dan jalannya bisa diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon. Jangan kau atur, kau bukan lagi donatur, skakmat selesai main catur. Pemerintah Republik Indonesia mempunyai tujuan, yaitu bagaimana Indonesia yang maju, masyarakat yang sejahtera. Tujuan ini tidak akan bisa tercapai apabila kita tidak satu-satunya. Jadi yang penting pertama adalah konektivitas. Maka di sini pemerintah, TNI, dan Polri dan masyarakat tidak bersama-sama menjaga konektivitas negara. Selalu berinovasi, jangan sampai kita ini berhenti di dalam suatu kegiatan, karena zaman selalu berputar, maka berinovasi itu sangat diperlukan. Harapan ke depan saya minta dari tingkat SMP, SMA pun dilibatkan agar anak-anak yang di sekolah pun dia timbul berbaju untuk berkreasi, untuk berinovasi. Ini kan baru dari tingkat perguruan tinggi kan, itu pun sudah bagus. Saya minta kepada ini dari tingkat SMP, SMA juga dilibat untuk berinovasi supaya dia sudah dibiasakan berinovasi kreatif itu dari kecil ya. Harapan saya ke depan untuk para inovator-inovator di Kabupaten Cirebon terutama ya, agar lebih di-guide lagi dengan pemerintah, sehingga nanti kolaborasi dari pemerintah dengan para inovator itu bisa lebih terjalin dan bisa menghasilkan inovasi yang lebih baik dalam setiap tahunnya. Dengan adanya wadah ini, contohnya kita bisa memberikan inovasi walaupun mungkin inovasi tersebut kecil tapi bisa berdampak bagi masyarakat yang lain.
kepada desa-desa yang memang ada penilaian yang bagus. Bahwa di sekolah dan di desa inilah basis yang langsung berhubungan dengan masyarakat, harus bisa memberikan edukasi, pemahaman tentang masalah kesehatan, masalah juga anak-anak anak-anak yang perlu dibina oleh keluarganya. Jadi Indonesia maju ini apabila keluarga itu kuat, tangguh, dan di desanya juga kuat dan tangguh. Jadi intinya tadi kasih hadiah kepada desa-desa yang memang ada penilaian yang semoga langkah ini menjadi awal yang baik untuk menumbuhkan generasi muda yang sadar kedudukan, berkarakter, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Kami dari pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi dengan adanya launching Cirebon sebagai kota wakaf ini. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk diresmikannya Kota Wakaf Kabupaten Cirebon. Dan wakaf ini adalah salah satu bentuk dari lembaga yang bisa membantu masyarakat kita. Karena di Indonesia ini masih sifatnya negaranya negara yang berkembang. Artinya bahwa ekonomi masih sangat terbatas ya. Jadi untuk PAD itu sangat terbatas, maka dari zakat dan wakaf inilah yang akan bisa membantu masyarakat kita. Salah satu hal yang didorong untuk dilakukan secara optimal adalah pengumpulan dana zakat dan juga tentu wakaf yang digunakan dalam rangka untuk pemberdayaan ekonomi umat sehingga kesejahteraan mereka makin meningkat. Kepada Departemen Agama dan masyarakat Kabupaten Cirebon, semoga launching kota wakaf di Kabupaten Cirebon ini bisa terlaksana dengan baik dan membawa pengaruh manfaat terhadap masyarakat luas. Nelayan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 sebanyak 17.965 orang. Namun demikian kita menyadari bahwa nelayan kecil pembudidaya ikan dan petambak karang masih menghadapi berbagai tantangan antara lain. Satu, keterbatasan akses terhadap modal, teknologi dan sarana produksi. Dua, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Tiga, ketidakpastian usaha akibat perubahan iklim dan fluktuasi harga hasil produksi. Empat, minimnya jaminan perlindungan sosial dan kepastian hukum dalam menjalankan
usahanya. Serta yang kelima, belum optimalnya dukungan pembacaan dan pemasaran hasil produksi. Gor Watublah ini salah satu stadion yang ada di Kabupaten Cirebon. Ya, kita bareng-bareng merawat, membersihkan, dan harapannya setelah ini dibersihkan ini bisa dipergunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon umumnya dan khususnya masyarakat di wilayah sekitar.